Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin merenungkan tentang satu fakta, yaitu Rasul Yohanes menulis begini: memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes 20 ayat 30. Yang dicatat tentang kehidupan dan perbuatan Tuhan Yesus itu mempunyai satu tujuan saja, yaitu supaya orang yang membacanya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Ya saudara, kenyataan bahwa Injil tidak memuat seluruh kehidupan Tuhan Yesus secara lengkap menyebabkan juga banyak orang tidak puas, meragukan apa yang ditulis Injil tentang kehidupan dan perbuatan Yesus. Mereka yang tidak puas ini bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Yesus selama masa kanak-kanak dan remajanya? Memang selain waktu kelahirannya dan pada usia 12 tahun di Bait Allah, Injil sama sekali tidak menulis tentang masa kanak-kanak Tuhan Yesus dan masa remajanya. Dan saudara-saudara, Alkitab ini memang satu-satunya sumber yang otentik tentang Tuhan Yesus, kenyataannya menuliskan seperti itu. Begitu juga selama 40 hari antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke sorga. Selain beberapa kali Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, Alkitab tidak menuliskan banyak, kecuali bahwa selama 40 hari itu Tuhan Yesus berulang-ulang mengajarkan kepada murid-muridnya, 500 orang banyaknya, ya, tentang hal-hal yang perlu mereka ketahui untuk diajarkan kepada dunia setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, terlalu ringkas catatan itu dan banyak orang yang pintar, banyak intelektual bertanya-tanya, berusaha menyelidiki tahun-tahun kehidupan Yesus yang tidak dicatat dalam Alkitab. Hasil penelitian mereka banyak muncul dalam bentuk tulisan-tulisan atau dalam televisi, misalnya di channel Nat Geo, National Geographic, ada Unknown Years of Jesus Christ, The Missing Years of Jesus Christ, dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, dalam pandangan saya sebagai hamba Tuhan, itu usaha yang sia-sia, karena tujuannya hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu orang yang terlalu kritis, dan itu merupakan usaha yang tidak berguna. Saudara, Alkitab itu ditulis berdasarkan ilham Roh Kudus, dan dengan jelas dinyatakan bahwa yang dicatat tentang kehidupan dan perbuatan Tuhan Yesus itu mempunyai satu tujuan saja, yaitu supaya orang yang membacanya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Berarti yang dicatat itulah yang diilhamkan Roh Kudus, itulah yang berguna untuk membangun iman dan yang membawa orang pada kehidupan. Jadi kita harusnya bagaimana? Ya, saudara-saudara, harusnya si orang berhenti mereka-reka mencari hal-hal yang tidak dituliskan dalam Alkitab, sebab hasil reka-rekaan itu tidak berdasarkan bukti yang jelas, ya. Malah kemungkinan besar justru hasilnya melemahkan iman, menjauhkan orang dari Tuhan, menjauhkan orang dari kehidupan yang kekal. Yang kedua, bacalah Injil ini dengan hati yang terbuka, khususnya hal-hal mengenai Yesus Kristus, sebab itulah yang membimbing kita pada kehidupan. Saudara-saudara, saya ulangi lagi, dalam Injil dituliskan apa yang diilhamkan Tuhan melalui Roh Kudus, yang berasal dari hati Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Injil bisa dipahami dengan mudah kalau dibaca dengan hati terbuka, diterima dengan hati yang terbuka. Maka Injil itu akan menjadi sangat sederhana. Kita bisa memahaminya dan mengambil faedah yang besar dari Injil itu, yaitu kehidupan. Ya, kehidupan. Kehidupan bagi orang yang hatinya merindukan Tuhan. Saudara, mulai hari ini baca Alkitab saudara, baca Injil dengan hati yang terbuka untuk kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.